Shalom dan selamat malam serta salam sehat. Perkenalkan, nama saya Hendriani Tetimatu dari kelas B Teologi. Di sini saya akan membawakan sebuah khotbah untuk tugas komunikasi publik. Shalom, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pembacaan kita pada malam yang indah ini saya ambil dari Yunus 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselupkannya lah kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak lagi melakukannya. Amin. Shalom. Pembacaan kita yang terambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Saya memberikan sebuah tema, yaitu bergerak kemana Tuhan kehendaki, atau lamba satu raya nakua kede mak perlu lako lalan napu duluan ni uang. Kede mak perlu lako lalan napu duluan ni uang. Dari gambar yang ada di depan kita, sesuai dengan tema kita, pasti kita akan berpikir dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Apakah kita akan jalan menurut diri kita sendiri atau jalan menurut Tuhan? Tetapi pasti kita akan menjawab bahwa saya akan melalui jalan Tuhan. Tetapi kembali kita sadari dalam kehidupan kita, apakah kita akan jalan menurut jalan Tuhan? Tentunya seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita melihat kita ingin menurut jalan kita sendiri, kita mengingini keinginan kita sendiri tanpa kita memikirkan bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang terbaik. Rancangannya selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Manusia selalu merancangkan sesuatu, tetapi dalam masalah mengenai terlaksananya, manusia tidak dapat menentukan bahwa hal itu sesuai dengan yang diinginkannya. Kita sebagai manusia adalah manusia yang terbatas. Kita tidak bisa memungkiri hal tersebut. Dalam melakukan kehidupan kita, kita selalu
merancangkan sesuatu yang jauh lebih besar, tetapi seiring dengan terlaksananya hal tersebut tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bejana kehidupan, terkadang rencanamu terhenti karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah untukmu. Rencana yang terhenti. Bagaimana kita menyikapi tentang rencana yang terhenti dalam kehidupan kita? Terkadang kita mudah terpuruk. Kita terkadang menyalahkan Tuhan. Sedangkan Tuhan memberikan kita jalan yang terindah dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah menyadari, kita tidak pernah bersyukur apa yang diberikan oleh Tuhan itu. Kita selalu menyesal dan kita selalu memikirkan bahwa rencana saya tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Tanpa kita bersyukur, kita tidak akan mengetahui bahwa di dalam rencana yang kita lakukan itu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih indah. Manusia selalu memiliki ekspektasi atau perkiraan mengenai hidupnya, tetapi hal itu terkadang tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Seperti pembacaan kita yang baru kita ada pada slide yang tadi, manusia tidak selamanya rencananya sesuai dengan yang dia inginkan. Pada pembacaan kita yang terambil dari Yunus 3 ayat 1-10, Yunus diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tetapi malah lari ke Tarsis. Pasti kita akan bertanya, mengapa Yunus lari ke Tarsis? Apakah yang ada di Niniwe sehingga Yunus malah lari pergi ke Tarsis? Pada gambar ini kita melihat ada seorang yang membawa barangnya. Dia naik ke kapal. Pada gambar ini kita umpamakan sebagai Yunus yang ingin melarikan diri pergi ke Tarsis. Kita tahu bahwa Tarsis dan Niniwe itu berlawanan arah. Satu alasan mengapa Yunus lari ke Tarsis, karena Yunus tidak memenuhi panggilan Tuhan. Yunus tidak memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, Yunus kurang percaya diri. Dia terlebih dahulu takut sebelum melangkah. Dan yang ketiga, Yunus lebih takut manusia daripada Tuhan. Di sini, Yunus takut pergi ke Niniwe karena di Niniwe itu orang-orang telah melakukan dosa, melakukan banyak pelanggaran terhadap Tuhan. Yunus tidak memenuhi panggilan yang telah diberikan kepadanya. Lalu, apa yang terjadi pada Yunus ketika Yunus melarikan diri pergi ke Tarsis? Dalam perjalanannya ke Tarsis, di kapal dia mendapat masalah di kapalnya, sehingga ia dilemparkan ke laut dan dimakan oleh ikan. Tetapi Tuhan tentunya tidak akan meninggalkan Yunus. Tuhan melindungi dia sehingga ia tidak mati di dalam perut ikan. Selama dalam perut ikan, Yunus berdoa kepada Tuhan. Tuhan menegur Yunus dengan cara yang benar agar Yunus ke Niniwe. Pada gambar ini, gambar pertama, terjadi angin yang sangat kuat dan ombak. Kita lihat di sini ada ombak dan angin. Dan pada gambar kedua, Yunus dibuang ke laut. Dan pada gambar ketiga, Yunus dimakan oleh ikan. Dan yang pada gambar keempat, Yunus berdoa kepada Tuhan. Di sini kita dapat melihat dari tokoh Yunus, walaupun Yunus telah masuk ke dalam perut ikan, tetapi dia sadar akan dosa yang telah diperbuatnya. Dia sadar bahwa apa panggilan yang diberikan oleh Tuhan dia tidak penuhi, sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Pada saat itu Tuhan mendengar doa dari Yunus.
Yunus memenuhi panggilan kedua dari Tuhan. Jelas dalam pembacaan kita pada Yunus 3. Yunus pergi memberitahukan bahwa kota Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan dalam 40 hari lamanya. Karena dosa yang telah diperbuat oleh orang Niniwe. Orang Niniwe itu orang yang telah melakukan dusta dan perampasan, kekerasan dan kekejaman, serta sundal dan juga sihir. Kita dapat melihat gambar ini. Yunus sebenarnya di sini membawakan sebuah khotbah untuk orang-orang yang ada di Niniwe. Lalu pasti kita akan bertanya, bagaimanakah reaksi penduduk Niniwe mengenai khotbah Yunus yang sungguh amat jelas dan tegas. Di sini pada Yunus pasal 3 ayat yang ke-5 sampai ke-9 berisi reaksi Niniwe mengenai khotbah Yunus. Penduduk Niniwe berkabung, dan pada saat raja mendengarkan berita tersebut, ia turun dari singgasananya, menanggalkan jubahnya dan berselubung kain kabut, dan bahkan mengeluarkan maklumat yang berisi perintah untuk berpuasa dan berkabung. Di sini kita dapat melihat bahwa orang Niniwe tersebut masih percaya kepada Tuhan. Lalu pasti kita akan bertanya kembali, bagaimana reaksi Tuhan tanggapannya mengenai apa yang telah dilakukan oleh orang Niniwe tersebut. Apakah Tuhan mengampuni dosanya atau bagaimana? Kita lihat pada slide berikutnya. Penduduk kota Niniwe akhirnya bertobat, dan bahkan ketika Tuhan melihat perbuatan mereka itu, dari bagaimana mereka berbalik dari yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka dan tidak jadi melakukannya. Di sini dari kisah singkat Yunus, kita dapat melihat bahwa Tuhan itu sangat baik. Dalam rancangannya dalam kehidupan kita, kita tidak tahu. Terkadang kita akan menuju jalan kita sendiri tanpa kita sadar bahwa apa yang telah ditunjukkan oleh Tuhan itulah yang terbaik. Terkadang panggilan yang telah diberikan Tuhan kepada kita melakukannya. Bahkan kita terkadang menolak panggilan dari Tuhan itu tanpa kita sadar bahwa panggilan yang diberikan Tuhan itu kita menjadi orang pilihannya. Tidak semuanya orang dapat panggilan. Ada yang memiliki kerinduan untuk mendapat panggilan tersebut, tetapi dia tidak dipilih oleh Tuhan. Maka ada pepatah yang mengatakan bahwa banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kita yang menjadi pilihan Tuhan untuk melayani Tuhan, marilah kita melayani dengan sepenuh hati kita. Jangan kita menolak panggilan Tuhan, karena Tuhan memiliki rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Seperti layaknya Yunus, walaupun Yunus mencoba untuk pergi lari dari kenyataan yang diberikan dan tugas yang diberikan oleh Tuhan, tetapi dalam hal itu Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Yunus. Yunus tidak bersungut-sungut, tapi dia menerima teguran yang diberikan oleh Tuhan, teguran yang sangat indah. Dia menerima panggilan keduanya untuk pergi ke kota Niniwe. Tuhan sangat sayang kepada umatnya. Kita sebagai umatnya, kita percaya kepada Tuhan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, biarkanlah Tuhan yang merancangkannya. Kita hanya bisa merencanakannya, tetapi mengenai hal terlaksananya, biarkanlah Tuhan yang ada di dalamnya. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Jangan menolak panggilannya, karena ketika kita dipanggil, jadi kita memiliki kesempatan untuk melakukan pelayanan. Bersyukurlah kepada Tuhan
pasti memiliki rencana untuk jalannya hidup kita ini. Kita sebagai makhluk ciptaannya, kita hanya bisa menjalani kehidupan kita. Kita bisa merancangkannya, tetapi mengenai terlaksananya, biarkanlah Tuhan yang bekerja di dalamnya. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam yang indah ini sangat singkat, tetapi marilah kita menjalani kehidupan kita. Tuhan yang akan memampukan kita, Tuhan Yesus memberkati kita dalam kehidupan kita. Marilah kita bersyukur buat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus